penonton, ketemu lagi dengan podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Udah sekian lama gak nongol lagi karena di bulan puasa dan juga lebaran, dan masih suasana lebaran, saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat nonton podcast Jambi TV Talk with Andra, yang mana kali ini di studio podcast Jambi TV Talk with Andra sudah hadir bintang tamu yang memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh warga Jambi khususnya. Dan selamat datang buat Pak Cik, atau lebih dikenal lagi Pak Cik Wak Kocai ini. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam Mas Sandra. Apa kabar ini Pak Cik? Alhamdulillah pada hari ini baik sekali kan. Sehat, ya? Cuaca mendung sehat. Cakung nih, cuaca mendukung. Iya, cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Ya. Saya ini salfok dengan kacamatanya Pak Cik ini. Ini identik dengan yang namanya Pak Cik Wak Kocai ini. Berikut juga dengan rambut pirang ini, Pak. Jadi di suasana masih lebaran, mohon maaf lahir batin ini Pak Cik. Iya, sama-sama ya. Ya. Maaf, Kalau ada batin. salah mohon dimaafkan Pak Cik. Jadi kita mulai lagi dari nol nih Pak Cik. Sudah duluan dimaafkan. Pak Cik lagi sibuk apa sekarang? Sekarang nih kesibukan setelah pensiunnya tidak begitu sibuk lah kan. Oh, sekarang sudah pensiun. Sudah ya? pensiun ya. Ibarat kata itu kalau di negeri seberang itu laskar tak berguna. Ya, betul. Encik. Encik tak berguna lagi. Sudah berapa lama pensiun Pak Cik? Sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ada merasa canggung nggak Pak Cik? Biasanya sibuk dengan aktivitas ya kan? Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas, atau merasa agak kaget, atau sekarang sudah mulai terbiasa nih Pak Cik? Sudah terbiasa, sudah dari awal sebelum pensiun pun kita sudah terbiasa. Terbiasa, Pak Cik. Tapi Pak Cik ini di sela kesibukannya, Pak Cik ini adalah tadinya seorang aparatur sipil negara ya Pak Cik ya, Iya. ASN ya. Tapi banyak orang yang mungkin tidak tahu ya Pak Cik ya. Iya. Yang tahunya Pak Cik ini adalah penggiat seni. Betul. Iya Pak Cik ya, Iya. penggiat seni. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Cik Wak Iya. Kocai ini? Nah, cuman kalau kita pekerja seni nih Pak Cik, tentunya ada berbagai macam yang kita geluti nih Pak Cik. Seperti Pak Cik ini tergabung dalam grup Parela Pantang Wak Kocai. Parela Pantang Wak Parela Kocai. Wak Kocai ya, Iya. Parela Pantang. Nah, ini apa sih maknanya Parela Pantang ini Pak Cik? Nah, itu berawal itu dari tradisi zaman dahulu. Tradisi Zaman zaman dahulu. dahulu. Berarti sudah lama nih Sudah Pak Cik? lama ya. Sebelum Masehi atau Pokok hampir-hampir itulah. Karena kan saya kan dari mudik sana. dari Mudi? Ya, sebab tradisi di situ tuh sebelum ini reformasi lah kan 80-an itu. Oh, sekitar tahun 80-an itu Pak Cik? Iya, sebelum 80-an itu kalau untuk berkesenian itu terbatas. Kalau kita mau melakukan kegiatan seni Iya. itu terbatas. Kenapa terbatas Pak? Karena waktu itu kan kita banyak lagu-lagu daerah itu kan bermakna semua kan. Nah, punya arti. Punya arti. Jadi kalau kita menyanyi basing tempat, itu nanti kan pegawai syarat mendatangi rumah keluarga kita kan. Kenapa ini kok salah pengucapan seperti itu ya Pak Cik? Bukan. Bukan. Begini, kenapa dilarang waktu itu kan? Hmm. Karena di kampung-kampung itu kan banyak jando. Pula. Kalau kita bergitar atau bergambus nyanyi di malam-malam itu kan betina itu tidak tidur. Karena berisik. Berisik iya kan. Nyanyi. Iya. Gitu. Nyanyi itu kan pakai arti semua tuh. Oh, ada artinya. Agak semacam pantun-pantun Pantun. kan. Ya, itu. Oh, jadi itu yang bikin menarik tadi. Tuh. Oh, seperti itu. Nah, terus? Jadi dikembangkanlah dari sana. Kita hijrah ke kota kan.
Kita kembangkan lah itu. Jadi pelerak pantang tadi. Yang dulunya tidak boleh, agak melerak dikit kan. Membuka pantang-pantang orang Bengin. Iya, iya. Oh, seperti itu. Iya. Perawat pantang. Membuka pantangan tadi. Iya. Macam kita rekaman lagu-lagu daerah itu kita ketalang atau kautan, awak tim. Alat-alat tuh tidak boleh didengar di kampung. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu. Karena pantang. Pantangan, iya, iya. Kalaupun dilanggar itu Pak Haji, apa akibatnya? Itu utang. Oh, itu Diutang, iya. utang dan harus dibayar. Harus dibayar. Pegawai SARA yang ngutang itu. Oh, itu. Iya. Bentuknya uang atau apa itu? Macam-macam kadang seperti ayam. Kalau berat dikit di atas itu kan. Itu sapi. Betul, itu. Seperti itu. Ya. Jadi kata orang Jambi itu nyingit-nyingit. Nyingit. Ngebuatnya itu nyingit-nyingit. Iya. Ya. Macam bekerino. Bekerino itu paling-paling waktu bawa perahu jauh dari kampung. Jauh dari kampung. Ada dengar lagi baru boleh kan. Sepi. Iya, gitu. Dan lagi ada masanya untuk berkesenian itu semacam berselang nanjak. Nanam padi itu kan. Nanam padi. Rame-rame malamnya baru persiapan itu kan kesenian. Itu memanglah ada izin lah dari pesira zaman itu kan. Zaman itu. Dibolehkan. Dibolehkan karena Iya. Haji. Itu. Jadi hal-hal yang dianggap tabu mungkin ya, Pak Haji ya. Iya. Justru itu yang akhirnya menjadi kesenian sampai saat ini, Betul. Pak Haji, ya. Iya. Dan ternyata untuk itu asli kesenian Jambi ya, Pak Haji. Iya, iya. Ternyata banyak ya. Banyak, setiap daerah itu, setiap kampung itu punya semua. Punya semua. Dan berbeda-beda. Cengkoknya agak lain, kampungnya agak lain cengkoknya kan, nah itu. Oh, seperti Iya. itu ya. Padahal kalau ceritanya sama. Mulai dari Muar Jambi sampai Langkaulu sama. Sama. Itu rata-rata menceritakan apa sih Pak Haji? Cerita-cerita perjalanan Rajo Jambi. Perjalanan Rajo Jambi. Iya. Perjalanan suka duka, orang pacaran, orang tunangan, putus bercinta. Kalau itu semangat dengar ya, Pak Haji, ya? Soal bercinta. Itu. Itu dia. Jadi judul-judul lagu itu banyak dari sana. Banyak dari situ. Nah, berawal dari situ saya pindah ke Jambi, sekolah. Itu saya Itu tahun berapa tuh Pak Haji? Pindah saya sekolah? sekolah di Jambi tahun 81. Masuk STM. Di STM saya sudah mulai buat vokal grup. Oh, buat vokal grup. Iya. Karena jiwa seni yang Seni, tinggi ya, tadi, betul. Pak Haji buka vokal grup. Vokal grup. Itu vokal grup itu cowok semua, lanang semua. Di STM itu cuma cowok semua itu. Nanti kan ada festival-festival antar sekolah kan, Iya. nah, kita masuk. Masuk. Ya. Oh, Iya. Pak Cila leader. Iyalah. Jadi menang terus. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang kan? Nyanyi sampai main gitar kan. Nyanyi sampai main gitar. Tapi lagu daerah. Lagu daerah. Lagu daerah. Dan akhirnya tidak mendapatkan larangan lagi atau pantangan itu tadi, Pak. Kayaknya sudah jauh Karena dari perkembangan zaman tadi sudah itu jauh juga, Pak. sudah jauh sudah ya. Dan lagi sudah berkembang sudah dasar sekali kan. TV sudah ada. TV sudah ada. Jadi terbentuk resminya itu pas Pak Ci di Jambi Iya. tahun berapa tuh Pak Ci? Saya membentuk bikin album pertama itu saya itu tahun 2004. 2004 itu saya buatkan di album itu sekitar 7 lagu. Tapi lagu-lagu daerah cuma satu yang lagu komedi saya buat. Nah, berkembang dari situ. Kalau lihat orang-orang Jambi ini agak ke komedi yang suka. Itu. Di situ mungkin cikal Iya. bakalnya untuk ada unsur komedi itu ya Pak Ci ya. Karena diselipkan satu lagu Iya, komedi. mulailah saya memilih, saya ciptakan lagu, saya pilih lagu ini cocok ini, lagu ini cocok seperti ini wajahnya. Sampai satu album. Alhamdulillah sudah dibikin album itu sekitar 3 bulan mandek. Kenapa Pak Ci? Tidak mau orang beli. Nah, Ternyata biaya besar. biaya besar. Ya. Akhirnya Enggak. Saya ambil CD sudah bungkus. zaman itu waktu itu sudah CD ya? Sudah CD.
kasih. Mana orang yang jual CD dikasih semua. Kasih lah. Ada juga yang nolak. Pokoknya kamu putar. Kalau kamu mau, ada yang mau, kamu ambil sama agen, beli sama agen, kata aku. Tapi sekarang ini Ah, aku kasih contoh dulu. Kasih contoh. Gratis. Nah, habis itu seminggu, setengah bulan, sampai 100 keping sehari Orang beli. orang beli. Karena Mulai tadi- booming. Ya. Karena tadi Pak Cik kasihkan Iya, itu ya. iya. Itu salah satu prinsip dagang dan marketing itu Iya, Pak Cik. betul, iya, betul, Iya. betul. Iya, ternyata Pak Cik ini juga punya strategi untuk marketing ya. Di samping. Ya memang harus gitu ya Pak Cik. Harus, Kalau ya. nggak laku barang. Iya, Waduh, ternyata di luar ekspektasi ya Pak Cik. iya betul. Kirain laku, ternyata tidak ada yang mau beli. Nggak mau beli. Kenapa waktu itu Pak Cik? Apakah Karena- orang tidak suka dengan lagu daerah? Karena gini, ini itu kan agak perubahan. Biasanya kan orang buat lagu, bikin video klip kan nari-nari depan kantor yang iya. bagus, Ah. depan taman. Ah. Kalau kita enggak, kita buat seperti film kan. Jadi merasa aneh. Iya. Baru. Nah, setelah ini saya pelajari tetap rupa yang banyak suka tuh anak-anak. Oh, jadi setelah dilihat, Mm-mm. ternyata yang suka itu banyak anak-anak. Anak-anak. Jadi hukumnya TV itu kan atau CD itu kan di remote. Ya. Kapan anak-anak sudah suka itu, Ah. dia yang pegang channel kan. Jadi mau tak mau orang tua pasti nonton. Betul. Enak dah enak. Disitulah awalnya ya. Iya. Cuman kok bisa kepikir nih Pak Cik nih untuk nyelipkan di sekian lagu-lagu daerah itu ada lagu komedinya itu. Iya, Kok bisa kepikir menyelipkan lagu komedi? itu? Memang harus kan. Memang harus ya. Karena ada di situ kita tengok anak-anak nih, ini agak lucu. Ah. Agak lucu-lucu kan. Nah, kita buat Tapi lagu seperti ini lagu kan. komedinya bahasa daerah. Bahasa daerah. Bahasa Iya. daerah. Jadi kalau boleh saya nangkap ini Iya. lagu-lagu Pak Cik ini semua kalangan ya, Iya, semua bisa kalangan. menikmati, Iya. semua umur ya. Iya, ya, semua Pak Cik, umur. ya. Buktinya anak kecil juga suka. Iya. Waduh, ternyata diterima di pasaran Masa- musik pada tahun 2000 berapa itu Pak Cik? 2000 yang itu yang booming 2006. 2006. 2006. Itu album yang pertama itu Pak Cik? Yang kedua? Oh, sudah yang kedua. Iya, sudah yang kedua ya. Akhirnya ramailah Rame. penjualan. Penjualan rame. Waktu itu puncaknya sampai berapa penjualan itu Pak Cik? Itu kalau album yang kedua tuh sampai Ribuan. 70.000 kopi. 70.000 kopi. Iya, Itu ciptaan Pak Cik semua. 90% saya. 9 berarti Pak Cik punya hak cipta di situ. Iya. Kalaupun ada penayangan nanti Iya. Pak Cik ini mendapatkan royaltinya lah ya. Iya. Yang sekarang ini juga lagi ramai nih ya artis-artis di luar sana. Kalau ceritanya iya, tapi susah. Tapi bagi kita yang penting orang suka gitu, Pak. Iya. Iya. Yang penting orang suka. Iya. Pak Cik. Yang Kalau- penting apa? Kalau ada rezeki kita nanti kembali. Kembali. Nah, iya. Waduh enak banget pemikiran kayak Pak Cik gitu ya. Buat album itu susah. Itu Pinjam makanya. bank. Pinjam bank. Iya. ya. Dan juga apa ya? Kalau boleh dikatakan itu kreativitas seni tingkat tinggi dari seorang seniman. Dia menciptakan lagu itu ya, Pak Ji, ya. Iya. Jadi harus diapresiasi, dihargai seperti itu ya, Pak Ji, ya. Ya, mudah-mudahan aja ini. Mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan ke depan ya, Pak Ji, ya. Tapi ya Pak Ji juga ya menikmati ya, Pak Ji. Iya. Sampai sekarang ini lagu yang hits itu dari Pak Ji sendiri apa itu Pak Ji? Judulnya apa tuh? Kalau di TikTok sekarang ini lagi booming. Ada di TikTok ya, Pak? Ada lagi booming tuh Mak Gatal. Mak Gatal. Mak Gatal. Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang tahu ya? Ada yang nonton. Aduh. Ada. Iya, ini anak-anak Gen Z ataupun Iya. anak Gen Alpha pun tahu. Tahu, iya. Mak Gatal. Mak Gatal. Kenapa kok judulnya Mak Gatal ini Pak Ji? Hah? Kenapa, Pak Ji? Ini judulnya agak sedikit-sedikit gimana nih Pak Ji? Yang kan pertama kan Oi Mak. Oh, Mak. Oi Mak itu anak yang minta kawin. Oh, ini anaknya nih minta kawin. Iya. Setelah itu ciptakan lagi Mak Gatal. Mak yang minta kawin. Ini sekarang lengkap di posisi. Tadinya anaknya, Iya. jadi dilihat anaknya, wah ini kayaknya anaknya enak nih. Iya. Kawin. Nah, Mak juga lah mau ikutan ya. Iya. Seperti itu. Jadi itu yang ngetop saat ini di TikTok. Ya, Pak Ji? Iya, iya. Wah ini patut dicari tahu nih, didengerin ini Mak Gatal. Mak ini. Gatal.
mak gatal, oi mak ada. Mak gatai, Oi, mak oi, gatal, mak. oi mak. Waduh. Kalau oi mak itu memang cerita masyarakat kita lah pada umumnya kan, di keluarga apa kan. Iya. Jadi ini, setiap mau pengantin Ya. jual tanah Pesta. untuk pesta kan. Oi mak. Aduh, Anak kami, mak. habis ya. Habis. Kalau 7 bidang kan. Tuh, bidang. Seperti itu ya. Iya. Itu sudah tradisi. Sudah ya, tradisi. Haji, ya. Iya. Aduh.